pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi menarik kesimpulan. Pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri atau cara-cara untuk menarik kesimpulan ya. Tujuan pembelajaran. Sebelum Ibu membacakan tujuan pembelajaran, ibaratnya kalian mau pergi ke pasar. Nah, mau pergi ke pasar, tujuannya apa? Loreta? Belanja, membeli alat rumah tangga atau bahan makanan. Rencana kalian untuk pergi ke pasar membeli itu semua tujuannya untuk apa? Untuk makan. Sama tujuan pembelajaran itu juga begitu nak. Ya, jadi kita ini datang ke sekolah belajar, tujuannya ini apa? Nah, tujuannya ini adalah satu, setelah membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan. Sekarang buka buku kalian dari kayak yang kemarin, dibuka lagi buku kalian terakhir halaman berapa? Sekarang halaman 142 ya. Nah, di situ ada teks cerita tentang apa? Nah, bunga melati. Sebelum Ibu menjelaskan bagaimana sih caranya untuk menarik kesimpulan yang baik dan benar, Ibu minta kalian baca teks itu, Ibu kasih waktu 5 menit lalu tarik kesimpulannya. Ayo, baca dulu. Ayo, siapa yang berani memberitahu Ibu dan teman-temannya apa yang bisa ditarik dari kesimpulan cerita yang kalian baca tadi? Floreta, apa Floreta? Oh, katanya Floreta, bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Itu kesimpulan yang ditarik oleh Floreta. Benar, karena ada di dalam teks tersebut. Tapi apakah lengkap? Nanti Ibu jelaskan lagi. Siapa lagi yang mau menarik kesimpulan? Sekarang Ibu jelaskan bagaimana cara untuk menarik kesimpulan dengan benar. Perhatikan ya. Menuliskan simpulan dari teks. Kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks, memperhatikan pokok, permasalahan atau inti sari teks tersebut. Dua. Setelah itu, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Tiga. Gunakan kosakata baku dalam menuliskan simpulan. Maksudnya apa? Kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahannya atau inti sari teks tersebut. Kalau kita kembali lagi ke teks yang tadi kalian baca, itu inti sarinya tentang apa? Tentang bunga melati. Ciri-ciri simpulan yang baik. Satu, baca sama-sama. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Atau tadi bahasa baku. Kedua, Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. ketiga, Berisi pokok pembicaraan. keempat, Menggunakan menarikkan pernyataan secara umum dari kalimat-kalimat sebelumnya. kalau misalnya kalian kayak tadi tujuan belajar kan? Belajar itu tujuannya apa? Nanti kalian akan mendapatkan apa sih gitu ya? Sekarang gini juga sama. Tujuannya untuk menarik kesimpulan adalah untuk memberikan suatu kesempatan serta informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat serta apa hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Ibu akan memutarkan sebuah video pembelajaran, dilihat ya. Kesimpulan atau kesimpulan paragraf dengan cara yang mudah. Untuk menentukan simpulan atau kesimpulan ada beberapa cara, yakni yang pertama adalah langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Caranya
Di sini ada paragraf, mari kita baca terlebih dahulu. Salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Adapun ciri-ciri kalimat simpulan adalah diawali dengan kata jadi, dengan demikian, maka dari itu, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Dari ciri-ciri ini, kita lihat paragraf tersebut. Kira-kira ada tidak yang menggunakan kata-kata yang menjadi ciri khas kalimat simpulan? Ternyata ada, yaitu di kalimat yang terakhir. Jadi, tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Ini adalah kalimat simpulan dari paragraf tersebut. Itu cara yang pertama dan cara yang paling mudah. Kemudian yang kedua, cara kedua adalah menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Selanjutnya, cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Kemudian cara yang terakhir, cara keempat, yaitu menjawab dari ide pokok atau simpulan itu adalah hasil dari jawaban ide pokok. Itu 4 cara mudah menentukan simpulan atau kesimpulan dalam suatu paragraf. Tadi ada berapa cara untuk menarik kesimpulan? Ada berapa? 4. Ada 4. Tergantung kalian yang mana nyamannya. Misalnya dari yang cara pertama bisa menarik langsung, atau yang kedua bisa mencari kalimat utama dulu, atau dengan sebab akibat, atau yang keempat dengan cara mencari ide pokok, lalu membuat kalimat tanya sehingga ada jawabannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ditanyakan, kita refreshing dulu. Tegang nih kan, tegang, berdiri dulu, ayo. Dulu ya. Namanya ini senam otak untuk menyegarkan otak kita. Nah, depan, kiri, depan, kanan, depan, ayo Fit. Nah, bisa nggak ini, ayo. Bisa nggak jempol, kunci, jempol, kunci. Nah ini, ayo. Akan membagi kalian menjadi terdiri dari 3 orang. Lupa melihat ciri-ciri kesimpulan yang baik. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang.
memeriksa, ya. Selagi ibu memeriksa, masing-masing anak mengerjakan LKPD. Nah, ini dikerjakan secara mandiri. Nanti setelah ibu memeriksa itu, ibu kasih waktu 5 menit ya. Pinjam apa? Mana? Bisa udah? Ini ada 2 kesimpulan, kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu flashback lagi ke cara kita mengambil kesimpulan. Jadi kelompok 1 dapat poin 3, kelompok 2 dapat poin 1. Berarti sekarang ini yang menang kelompok berapa? Kelompok 1 mana? Tepuk tangannya mana? Nah, ini nanti ibu akan periksa. Setelah ibu periksa nanti ibu akan kasih tahu keesokan harinya sama kalian nilainya berapa. Demikian pembelajaran kita udah selesai, ya, materinya udah selesai. Nah, sekarang ibu mau minta siapa yang bisa bantu ibu untuk menarik kesimpulan. Menentukan kesimpulan. Dapat Menentukan kesimpulan. kesimpulan, terus Ciri-ciri kalimat kesimpulan. ciri